Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kami yang akan mengikuti kompetisi literasi dan numerasi 2022 tingkat nasional? Baik anak-anak, kali ini akan Bapak sampaikan terkait jadwal yang akan kita ketahui bersama. Pertama, Bapak perhatikan tanda kursor yang Bapak tunjuk ini. Di sini ada babak penyisihan sekitar tanggal 5 sampai 9 April. Jadi SD kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, kita yang sekolah daftarkan adalah kelas 5 dan kelas 6. Nah, jadwalnya adalah 5 April, yaitu hari Selasa. Sama, kelas 5 dan kelas 6 sama jadwalnya. Kalau kelas 5 dia pukul 11 sampai 13. Kalau kelas 6 dia pukul 14 sampai 16. Mengenai hal ini nanti informasinya akan kita sampaikan. Nah, perlu diketahui bersama anak-anak, kita pada tahap ini ya masih pendaftaran sampai tanggal 15 Maret terakhir. Karena kuota terbatas, jadi sekolah cepat mendaftarkannya. Kemudian nanti pada tanggal 18 sampai 20 Maret maka ini akan dibagikan akun. Nah, inilah akun ini nanti yang fungsinya untuk masuk ke server sesuai dengan data peserta kamu yang sudah didaftarkan. Kemudian pada tanggal 28 Maret anak-anak semua akan mendapatkan hak yang sama, yaitu simulasi AKM. Nah, jadi sebelum kamu ujian, kamu diberi kesempatan untuk simulasi terlebih dahulu. Lalu anak-anak, nah untuk itu ada yang bisa kamu pelajari di rumah nanti. Kebetulan saya pakai laptop. Nah, kalau anak-anak Bapak ada yang laptopnya, ada yang punya PC, boleh dipergunakan melalui browser Mozilla ataupun yang lainnya. Kalau Bapak memakai Mozilla, langsung saja kita ketikkan di pencarian, yaitu Pusmenjar, maka nanti langsung keluar ya, Pusmenjar Kemdikbud.go.id. Nah, langsung aja kita klik. Nah, inilah dia yang paling atas. Nah, langsung aja kita klik. Nah, jadi anak-anak, inilah contoh untuk aplikasi ANBK ya, yang disingkat ANBK, kepanjangannya adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, ujiannya adalah tipenya ada literasi dan numerasi. Maka kedua jenis inilah nanti yang akan diperlombakan, dipertandingkan secara nasional. Nah, langsung saja anak-anak. Nah, ini ada literasi dan numerasi. Kita pilih yang literasi dahulu, kita klik. Kemudian ini sudah benar ya, jenjangnya SD. Kemudian kita klik OK, lanjutkan. Nah, maka kita tunggu. Nah, selamat datang. Langsung aja klik login. Nah, kemudian di sini ada data kamu. Ini anggaplah nanti data kamu. Nah, apabila nanti aplikasi yang sesungguhnya, kamu akan mengisi nama kamu, kemudian jenis kelamin, nah, kemudian di sini tertera jelas apa itu mata ujiannya. Nah, di sini adalah literasi SD. Langsung saja ya, nak. Nah, ini misalnya kita ketikkan nama peserta, misalnya nama Bapak sendiri ya, Heri. Nah, misalnya nanti tanggal 1. Ini sesuai dengan tanggal kelahiran kamu ya, nak ya. Kemudian tahunnya kamu sesuaikan. Lalu tokennya ini dari mana kita peroleh? Tokennya ada di sudut sebelah kiri atas. Maka itu langsung aja kita kopikan. Nah, lalu kita pastekan atau dari handphone kita tempelkan di kolom token. Nah, setelah itu kita klik submit. Nah, kita tunggu. Nah, di sini ada keterangan ujiannya, nak. Alokasi waktu tesnya adalah 60 menit. Maka 60 menitlah waktu yang diberikan kepada kamu. Nah, kita klik mulai. Oke. Nah, inilah anak-anak Bapak ya, contoh soalnya. Ini ada teks
Siti dan Udin di jalan. Inilah judul teksnya. Namun nanti satu teks ini dia bisa menjadi beberapa pertanyaan. Langsung saja. Contoh, Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam, mereka tersenyum dalam peluh, menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan, dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Februari 2003. Nah, lalu muncul pertanyaan, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Nah, inilah nak, tinggal memilih. Ini pilihan ganda. Biasanya nih ada A, B, C, dan D, tapi ini tidak ada. Nah, kita pilih apa keinginan atau permintaan Siti dan Udin. Di dalam teks tadi, maka permintaan Udin dan Siti adalah ingin bersekolah. Kemudian soal berikutnya kita klik. Nah, betul kan? Soalnya masih sama nih. Oh maaf, maksud saya teksnya masih sama, namun soalnya berbeda. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Inilah pilihan ganda kompleks. Apakah pekerja keras? Sudah jelas, karena mereka dari pagi sampai malam. Apakah mereka pemalu? Oh, jelas tidak. Kalau mereka malu, mereka nggak akan dapat uang. Apakah mereka sabar? Tentu mereka sabar, sehingga mereka selalu berdoa agar bisa bersekolah. Jadi ada dua jawaban. Inilah pilihan ganda kompleks. Nah, kemudian soal berikutnya. Masih sama teksnya, namun soalnya berbeda. Katanya, manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Sudah beda lagi. Pernyataannya bagaimana? Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Benar tidak? Kalau benar, maka kliklah di kolom benar. Kemudian om dan tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Benar atau salah? Salah. Om dan tante nggak mungkin kesal, karena pasti dia hibah. Nah, jadi anak-anak, begitulah contoh soal AKM ya, atau ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi anak-anak, begitu banyak contoh soal, kemudian penyelesaiannya berbeda. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada mencocokkan, menjodohkan, atau ada menderet tanda panah, macam-macam. Semua bisa terjadi. Mungkin kalau untuk kelas 5 itu sudah dibagikan buku asesmen, jadi bisa dibaca-baca di rumah ya. Tapi untuk kelas 6 boleh cari di YouTube soal-soal asesmen, atau dari aplikasi ini kamu bisa latihan kembali. Nah, kembali anak bapak pada halaman awal ya, tentang asesmen tadi. Kalaulah kita klikkan kembali, misalnya seperti yang Bapak bilang tadi, itu kan tadi kita soalnya ada literasi. Nah, bagaimana numerasi? Ya kita klik numerasinya, kemudian jenjangnya SD, kita klik OK lanjutkan. Sama, prosesnya sama. Ya, prosesnya sama, dan tapi nanti soalnya berbeda. Karena tentu numerasi berkaitan dengan numerik ya, atau angka atau bilangan ya. Tunggu sebentar, kita kopikan tokennya, lalu kita submit. Nah, 60 menit juga latihannya. Nah, inilah dia anak bapak. Inilah selalu ada teksnya. Kita selalu membaca teks, wajib membaca teks.
Karena jawabannya selalu ada di isi teks. Selalu ada informasinya, referensinya selalu ada di dalam teks. Jadi kalau anak-anak Bapak nanti tidak mau membaca dan tidak gemar membaca, tentu akan mengalami kesulitan. Karena numerasi ini sangat penting sekali membaca teks. Karena jawaban, informasi semua untuk menjawab ada pada teks. Contoh, saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Nah, tentu kan kita nggak tahu bagaimana kalau belum kita analisa, kalau nggak kita baca. Lihat, ini gambar pada lift ini kan sudah ada informasi. Contoh, kapasitasnya 500 kg dengan penumpangnya itu adalah 8 orang. Ingat ya, 500 kg dan 8 orang. Sementara di sebelahnya ada informasi lagi. Si Andi beratnya 95 kilo. Kemudian Rosa 83, Joni 35. Lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kilo. Di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Ingat, katanya di dalam lift sudah ada 5 orang dengan berat 380. Di luar lift ada Andi, ada Rosa, ada Joni. Yang ini beratnya diketahui sama. Ini sama-sama berbeda ya. Nah, jadi katanya saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Katanya berat badan yang sama dengan Andi. Nah, Andi kan 95 kg. Sementara yang sudah masuk 380 kg. Sementara kapasitasnya ini adalah 550. Jadi 380, nah, maaf 550 dikurang 380, jadi tinggal berapa? Tinggal 170 untuk dapat kapasitas 550 kg. Maka sisanya 170. Ya kan? Nah, pertanyaan tadi dengan berat badan sama dengan Andi. Kalau Andi 95, ingat, berarti yang boleh masuk adalah 170 kilo. Andi 95. Coba, kalau satu orang masih ada sisa nggak? Ada, tapi cukup nggak? Kalau 2, maka menjadi 100 berapa? Kalau 95 kali 2 10 1. Nah, jadinya 190. Jadi anak-anak ini harus betul dipahami. Nah, informasi ini 190 kalau 2 orang, berarti nggak bisa 2 orang, berarti yang bisa adalah 1 orang. Nah, kalau itu anak Bapak semua harus membaca semua informasi yang ada pada gambar. Nah, demikian anak-anak Bapak contoh soal kali ini. Nah, kamu bisa melanjutkan di rumah sendiri secara mandiri ya. Mungkin kita akan bosan membaca teksnya, namun percayalah nak, dari situlah sumber informasi soal bisa dijawab. Tetap semangat anak-anak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.